Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang lagi di Exabytes Digital Day. Happy New Year. Selamat datang di tahun 2023. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu diberi keberkahan dan resolusi di 2023 ini tercapai semuanya. Yang punya bisnis semakin meningkat pendapatannya, pencapaiannya semuanya dan segala macam pekerjaan juga tentunya semakin sukses. Yang penting juga harus sehat ya teman-teman. Kembali lagi bersama Exabytes Digital Day di sini bersama aku Melinda Dewi akan mandu acara hari ini. Dan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, mau berdiskusi juga, mau dapat insight yang menarik dan mungkin terkini tentang storytelling tapi melalui copywriting. Ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang punya bisnis juga nih, yang khususnya di dunia digital. Bagaimana caranya supaya kita bisa menarik perhatian orang walaupun orang tersebut belum benar-benar melihat produk kita, belum benar-benar mengenal jasa yang kita tawarkan, tapi melalui tulisan orang-orang tuh udah tertarik dan percaya gitu. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Ahdiati Sumi, seorang communication and content specialist yang sudah melanglang buana di berbagai media di Indonesia, salah satunya adalah media Kompas. Wah, udah melejit banget pastinya ya kan? Nanti silahkan bertanya sebanyak-banyaknya sama Mbak Sumi melalui kolom Q&A. Jangan lupa untuk sebutkan namanya, lalu asal daerahnya juga boleh, dan tentunya pertanyaan yang relate sama pembahasan yang akan Mbak Sumi sampaikan. Nanti jangan lupa tanyanya di kolom Q&A ya, bukan di kolom chat. Gitu. Dan hari ini kita juga nanti akan kasih informasi-informasi menarik soal Exabytes, ada promo menarik, ada juga event-event menarik di bulan depan dan bulan depannya lagi. Ini nggak boleh dilewatkan karena semuanya bermanfaat untuk teman-teman. Dan aku ingatkan dulu di awal, jangan lupa untuk follow sosial medianya Exabytes. Di Instagram ada, Facebook ada, YouTube, LinkedIn, TikTok, dan semua-muanya. Jangan lupa di follow, jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti semua update-update dari event, promo, atau trivia-trivia menarik yang Exabytes miliki. Dan juga kita punya promo menarik nih yang terbaru, yaitu yuk tebus murah si panel. Sekarang juga lagi ada promo potongan 80% untuk kamu bisa siapkan website terbaikmu nih. Hanya 43.900 per bulannya. Yuk sekarang kunjungi exabytes.co.id. Lanjut lagi, kita masih punya Google Workspace juga, kolaborasinya Google dan juga Exabytes. Ini juga cek ke website kita exabytes.co.id untuk tahu lebih lengkap terkait Google Workspace yang bisa memudahkan teman-teman dalam terhubung, berkreasi, dan berkolaborasi dengan tim supaya lebih mudah lagi. Next, kita punya Exabytes Academy. Ini seri pertama di 2023 nih. Kalau terakhir kemarin di Desember kita baru permulaan aja, kita baru pengenalan. Nah, sekarang kita yang udah benerannya nih mulai. Di seri pertama nanti kita akan belajar tentang optimalisasi SEO bersama Emily Quick. Ada yang pernah tahu Emily Quick melalui media sosial? Beliau ini sangat hits ya di TikTok maupun Instagram. Beliau juga yang seorang education content creator dan juga digital branding specialist. Yuk daftar untuk bisa belajar secara intensif dan eksklusif sama Mbak Emily nanti tanggal 9 Februari 2023. Hanya dengan membayar Rp200.000 saja. Dan yang terakhir ada info menarik soal Indonesia Website Awards X Web Dev Talk 2023. 1 Maret nih 2023 ya, masih ya kurang lebih 1 bulan lebih dikit untuk teman-teman bisa ketemu sama para panelis kita yang sudah ada di layar teman-teman nih. Kelihatan ya, ada Mas Cesario Iga Alkowi dari backend developernya IBM Indonesia, ada Mbak Davia Belinda Hidayat dari UI UX designernya Smart Friend Indonesia, dan juga Pak Urip Indra Hartawan, Country Manager Exabytes Indonesia. Dan nanti juga masih banyak pembicara-pembicara lain, juga nanti ada penghargaan-penghargaan untuk website-website terbaik di tahun 2022 kemarin. Itu siapa-siapa aja akan menang. Jangan lupa untuk join, scan barcode-nya sekarang untuk bisa daftar. Dengan hanya Rp50.000, teman-teman bisa join dari mana aja, join dari Zoom untuk bisa ikutin acara ini dan ngobrol sama para panelis nanti via Zoom. Oke teman-teman, tanpa berpanjang kata lagi, yuk kita masuk ke agenda berikutnya. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembukaan atau kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Indra Hartawan selaku Country Manager Exabytes Indonesia. Pada Pak Indra kami persilahkan. Siang semuanya. Terima kasih telah hadir ya di siang hari ini bersama kami di acara Exabytes Digital Day. Tepatnya di topik kali ini mengenai storytelling ya.
Mungkin sedikit saja sebagai pembukaan, saya ingin sedikit sharing ya. Jadi untuk di Exabyte ini kita sudah melakukan beberapa review, terutama di event-event yang kita selenggarakan di tahun-tahun yang lalu. Kita merasa banyak sekali improvement yang butuh kita berikan, yang kita maksimalkan lagi di tahun ini. Jadi kami di tahun ini merasa ingin menghadirkan dua program unggulan lagi ya. Salah satunya tadi sudah disampaikan ada yang namanya Exabyte Academy, dan terutama untuk annual event kita juga kita akan mencoba menerapkan sesuatu yang baru ya, yang mungkin di 2 tahun terakhir itu kita tidak bisa lakukan karena adanya pandemi. Nah, ini juga nanti secara detail akan di-share lagi oleh tim. Nah, yang menarik dari konsep Exabet Academy ini, kita merasa ya, jadi untuk beberapa topik bahasan yang kita terima ya dari feedback dari teman-teman, kalau pembahasannya itu tidak cukup dalam gitu ya. Terus yang kedua juga kita mendapatkan feedback kalau topiknya itu kalau bisa berseri gitu, atau ada kelas-kelasnya gitu. Nah, ini kita juga akan jalankan gitu. Nah, harapannya sih sebenarnya dari adanya Exabet Academy ini ada beberapa hal yang bisa dirasakan oleh audiens nantinya. Yang pertama adalah mereka mendapatkan ilmu yang benar-benar bisa dipraktekkan, jadi langsung praktis gitu ya. Terus yang kedua juga mereka bisa mengimplementasikan ini dalam pekerjaan dan bisa menjadi nilai tambah buat mereka ketika mereka akan jalankan pekerjaan itu secara profesional. Dan yang berikutnya adalah sebagai penyelenggara teknologi tentunya ya, ada beberapa dari pelanggan kita ya yang mereka mau in-depth hands on pada satu topik tertentu atau satu teknologi tertentu yang kita berikan juga. Nah, ini juga hal yang bisa kita bantu melalui Exabyte Academy. Untuk formatnya nanti bisa langsung dilihat detailnya. Tadi udah di-share juga ada topik pertama kita ya tentang tadi SEO. Nah, ini akan dikupas dari teorinya sampai nanti prakteknya seperti apa. Terus kemudian hal lain yang akan diselenggarakan oleh Exabyte yang kedua adalah Indonesian Website Award. Nah, ini merupakan ajang yang mungkin ya sedikit berkurang antusiasmenya ketika pandemi, karena banyak sekali teman-teman developer walaupun secara apa ya namanya secara demand itu meningkat sebenarnya untuk website ya pada saat pandemi, tapi secara apa ya, istilahnya secara kualitas tuh ya tidak tidak banyak yang berubah. Nah, ini juga merupakan concern kami ya, Exabyte di awal mendirikan atau menyelenggarakan Indonesia Website Award ini dengan tujuan adalah supaya website-website terutama yang ada di Indonesia ya terus meningkat secara kualitas, secara keamanan gitu ya, sehingga dalam apa namanya dengan memberikan dukungan ya berupa penghargaan kepada para developer terbaik ini, diharapkan mereka terpacu lagi untuk memperbaiki websitenya atau memberikan atau membuat website yang selalu up to date dengan istilahnya tren terkini atau keamanan terkini. Nah, jadi kasus-kasus seperti yang terjadi ya, entah kasus hacking atau peretasan di dalam website itu dapat dikurangi jumlahnya seperti itu. Nah, mungkin dua hal ini yang saya mau highlight ya di pembukaan Exabyte Digital Day yang pertama ya di bulan Januari ini. Sekaligus saya tidak lupa untuk mengucapkan selamat tahun baru juga, ini karena eventnya masih di Januari ya, dan ini kebetulan event pertama kita di bulan ini. Selamat tahun baru buat teman-teman semua. Juga mungkin bagi yang merayakan, selamat juga tahun baru Imlek ya, untuk mereka yang merayakan. Segitu aja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Indra atas pesan-pesannya yang telah membuka acara Exabyte Digital Day hari ini. Oke, ini kayaknya udah
banyak yang nggak sabar untuk bisa cari tahu tentang copywriting nih. Di sini juga sudah hadir soalnya pembicara kita hari ini. Halo Mbak Sumi, selamat siang. Thank you Mbak Sumi. Oke, ini teman-teman di sini masih pada menyapa. Boleh disapa juga Mbak Sumi. Exabytes Friends kita yang udah hadir siang hari ini udah rame banget Halo. nih. Iya benar ya. Halo, selamat siang semuanya. Mohon maaf kalau aku nggak bisa mention satu-satu ya. Tapi beberapa di antara kalian ini ada yang circle aku nih. Terima kasih banyak ya. Jadi malah tambah deg-degan ya. Keramaian deg-degan, kalau nggak rame nanti bingung. Gimana nih ya? Betul. Nggak apa-apa lah ya, namanya Betul. kita juga sharing-sharing ya. Teman-teman nanti boleh silakan kasih pertanyaan sebanyak-banyaknya untuk Mbak Sumi. Nanti ada 3 pertanyaan terbaik yang bisa kami pilih untuk mendapatkan saldo OVO senilai Rp50.000 untuk masing-masing orangnya. Oke Mbak Sumi, dipersilakan untuk bisa memulai presentasinya. Oke, terima kasih Melinda. Boleh dibantu share screen ya tadi ya Ya, untuk materi aku. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah join di webinar ini gitu ya. Uh, Kurang lebihnya bisa kita mulai. Ini aku akan mulai bercerita tentang bagaimana sih menerapkan storytelling dalam teknik penulisan copywriting ya. Mungkin karena selama ini orang-orang juga masih ada yang bingung ya copywriting itu apa sih gitu ya. Bahkan waktu saya pertama kali gabung sebagai seorang copywriter gitu ya, juga bingung nih sebenarnya kerjaannya apa sih gitu. Apalagi waktu itu bergabungnya di media cetak. Waktu itu media online kayak gitu-gitu belum terlalu masif seperti sekarang ya. Nah, boleh di slide selanjutnya. Untuk beberapa menit ke depan, kalau nggak salah kurang lebih 40 menit ke depan, inilah topik-topik yang akan aku usahakan bisa aku share ke teman-teman semua di sini, kurang lebihnya ya. Gitu. Yang pertama nih pentingnya copywriter ketika menjadi bisnis online, lalu prinsip-prinsip dalam copywriting, 3 teknik copywriting, dan 4 langkah menulis copy untuk produk dengan cara storytelling. Oke, nah pertama-tama ada baiknya ya sebelum kita mulai mengenal bagaimana sih menerapkan cara bercerita gitu ya dalam copywriting, mungkin pertama kali kita harus tahu sebenarnya copywriting itu apa gitu ya. Mungkin boleh slide selanjutnya. Slide selanjutnya boleh. Oke. Nah, apa sih itu copywriting? Mungkin dari di sini teman-teman pasti kurang lebihnya udah ada yang tahu, tapi juga ada yang belum tahu ya. Nah, copywriting itu adalah salah satu proses materi menulis ya, khususnya untuk segi pemasaran dan promosi. Yang sifatnya gimana? Sifatnya itu persuasif. Persuasif apa sih? Persuasif itu artinya kita mampu untuk membujuk orang gitu loh. Nah, membujuk itu gunanya apa? Oh, ternyata dengan kita membujuk dengan cerita kita yang berhubungan dengan materi pemasaran itu, kita mengharapkan bahwa orang yang membaca atau terkena copyright kita itu dapat memotivasi mereka untuk melakukan action gitu ya, untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, tindakannya itu apa ya, tergantung goal kita gitu ya. Nah, sekarang bermacam-macam tindakannya, tapi yang terutama tentu salah satunya adalah untuk melakukan pembelian. Nah, sekarang di dunia digital ini yang semuanya makin mudah terukur ya, jadi bisa tuh kita goal kita itu untuk customer itu, pelanggan atau audiens kita itu untuk melakukan kunjungan. Maksud kunjungan ini apa? Kunjungan ke website kita misalnya, atau kunjungan untuk mengunjungi Instagram kita dengan caranya mengklik tautan. Lalu atau sekarang juga dalam waktu 6 tahun terakhir ini gitu ya, sudah banyak wadah-wadah donasi gitu ya yang dapat dipercaya, lalu mereka juga memberikan cerita di situ untuk memotivasi para audiensnya untuk memberikan donasi. Atau juga sekarang juga udah banyak wadah-wadah untuk melakukan kita nih sebagai manusia gitu ya. Kita kan pasti juga ada naik turun kehidupan ya, ada masalah-masalah life kehidupan seperti itu juga dapat mengikuti konsultasi. Caranya seperti apa? Caranya dengan kita membujuk nih melakukan persuasi dengan cara copywriting itu. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Lanjut di halaman berikutnya. Nah, ini tolong dibantu diklik. Jadi aku meminta tolong kepada teman-teman ya untuk memilih 2 artikel ini
yang mana sih yang kira-kira mengandung teknik penulisan. Nah, ini aku ambil dari tulisan beberapa teman aku di Kompas ya, di harian Kompas. Jadi izin nih kalau sekarang ada yang bergabung gitu ya, ini aku izin untuk aku ambil contohnya. Nah, mungkin boleh admin bantu untuk ngeklik. Ini nggak apa-apa kalian baca dulu karena ini nggak terlalu banyak. Silahkan baca dulu. Ini pertama judulnya cara asik meneropong keindahan panorama alam di Hong Kong. Boleh teman-teman baca dulu yang judul pertama ya. Nanti di dalam hati aja ini copywriting atau bukan ya. Mungkin bisa turunin dikit biar ketahuan satu artikel. Nah, udah oke. Okay. Ini silahkan dibaca dulu ya. Oke. Cara asyik menopang keindahan panorama alam di Hong Kong. Oke. Udah ya. Oke. Oh, ada yang raise hand. Mbak Ayu ya? Ini raise hand. Oke, sudah. Kita di kolom chat juga sudah dikirimkan ya, teman-teman, linknya. Boleh coba dipilih salah satunya atau dua-duanya mungkin untuk teman-teman bisa membedakan. Dua-duanya diklik ya. Yang oke sudah dibuka Sudah Mbak dibuka. keduanya. Oke, boleh. Nanti teman-teman di kolom chat ini juga boleh tulis judul mana yang merupakan ada copyrightnya di situ, ada copywritingnya di situ, mana kasih tahu aja judul yang mengandung unsur-unsur copywriting. Tuh, jadi ada dua tadi ya. Oke, udah ada yang mulai jawab ya. Oke, kita cek nih ya di kolom chat ya Mbak Sumi. Wow, cepet juga ya. Langsung nih, artikel pertama saja menurut saya dari Mas Abdullah Emir. Ada lagi yang bilang judul pertama mengandung unsur copywriting, Mbak. Oke. Terus artikel pertama mengandung copywriting. Yang pertama ini kompak nih ya. Kompak. Sepakat bilang yang pertama yang pertama. Kalau kedua itu lebih kayak liputan berita. Wah, ini menarik juga nih untuk dibahas nih ya, Mbak. Iya, betul. Berita. Makanya ini aku kasih ini pertama kali, maksudnya biar kita masuk ke dunia copywriting-nya tuh enak gitu ya. Jadi ngeraba-rabanya tuh nggak banget ngeraba-raba gitu, tapi raba-rabanya udah agak jelas gitu ya, agak firm. Oke, siap. Terima kasih untuk tadi yang menjawab judul yang pertama yang Hongkong itu ya. Bener banget, yang mengandung atau apa ya, ada unsur-unsur copywriting-nya itu yang tulisan di Hongkong itu. Kenapa? Karena ada CTA-nya. CTA itu apa? Call to action. Nah, tadi bisa dibaca ya call to action-nya bahwa untuk mengajak, kalau nggak salah, pameran ya, coba dilihat. Nah, itu ada CTA-nya. CTA-nya bisa kita baca ya. Anda dapat merancang perjalanan ke Hong Kong dan desa Ngongping bersama Mutiara Tour. Anda dapat mengunjungi booth Mutiara Tour di Kompas Travel Fair, tepatnya di area plenary hall JCC, dan dapatkan penawaran menarik banget dari pameran. Betul banget, itu ada CTA-nya. Jadi artikel-artikel atau tulisan-tulisan yang mengandung copywriting pasti di bawahnya atau di dalam salah satu unsur paragraf itu pasti ada CTA-nya, call to action. Gunanya apa? Gunanya kita mengajak orang tadi kan untuk melakukan sebuah tindakan, ya, entah itu datang kayak ini ya, untuk mendatangi ke acara pameran wisata, atau untuk mengklik sebuah tautan kayak gitu. Jadi benar banget ini teman-teman, bahwa yang nomor satu ini acara asik pembinaan panorama Bangkok ini bukan tulisan yang mengandung CPA, berarti copywriting gitu ya. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya. Jadi maksudnya biar teman-teman bisa feeling merasakan sebelum kita masuk ke storytelling, karena storytelling itu ada hubungannya dengan bukan hanya dari kita sebagai penulis ya, atau kita sebagai content writer, atau kita sebagai copywriter gitu ya, tapi kita juga harus bisa mendapatkan feel kira-kira ketika audiens kita itu baca, gimana sih gitu, apa sih yang mereka pikirkan terkait hal ini gitu. Oke, benar tadi satu ya pilihan artikel yang pertama. Lalu slide selanjutnya. Nah,
bagi teman-teman di sini yang menjalani sebuah bisnis gitu ya, terus dengan hadirnya sosial media semakin memudahkan kita untuk melakukan penjualan, atau setidaknya sebelum ke tahap tersebut kita kan juga ingin para audiens atau para calon pelanggan kita tuh mengenal brand kita apa, ya kan? Nah, kita baru tahapan, kalau di namanya funnel marketing itu kita baru tahapan di awareness gitu ya, baru di tangga awareness. Nah, ternyata copywriting tuh bisa juga loh untuk awareness. Jadi nggak melulu kalau kita melakukan copywriting itu harus ada penjualan gitu ya, harus ada audiens yang beli, ini nggak harus. Karena tadi CTA-nya beragam ya, tergantung dengan goal kita. Kalau goal kita atau tujuan awal kita adalah ya kita karena kita brand baru, misalnya kita pengen orang masyarakat tahu dulu nih brand awareness kita. Nah, kita bisa pakai teknik copywriting ya. Jadi audiens dapat lebih mudah mengenal identitas produk, brand atau perusahaan. Nah, bagaimana dengan bisnis itu sendiri gitu ya? Dengan melakukan copywriting atau membuat copywriting gitu ya, artikel-artikel tulisan iklan gitu. Sebenarnya bisnis bisa dapat lebih mudah menemukan audiens, pelanggan atau konsumen baru. Sebenarnya ini kelebihan di zaman digital ini ya. Memang lebih banyak mengattract lead, menggapai konsumen baru ya di era digital ini ya. Beda dulu ya, waktu aku masih copywriter di media konvensional gitu ya, salah satunya. Jadi kita nulis nih artikel yang mengandung copywriting itu. Lalu di bawahnya kan ada seperti tadi ya. Kalau tadi kan karena masih sudah ada nih bentuk websitenya. Kalau dulu masih media cetak. Nah, kita tuh susah diukur ya, walaupun kita udah ada CTA-nya, silakan kunjungi booth KTF dan lain sebagainya. Itu kita susah mengukurnya gitu. Kecuali memang si audiens itu akhirnya menelpon si agensi wisata itu, lalu misalnya si orang agensi wisata itu nanya, dapat informasi ini dari mana? Oh, dari Kompas, dari tulisan Kompas, gitu. Baru ketahuan. Gitu. Tapi kalau sekarang bisnis itu bisa lebih mudah mendapatkan data itu gitu. Contohnya melalui website ya, misalnya dengan adanya Google Analytics, kalau website kita sudah terhubung dengan Google Analytics, ya kita akhirnya bisa mengetahui dengan mudah, oh ternyata orang yang mengunjungi website kita ada sekian nih jumlahnya, trafficnya ketahuan gitu. Jadi di dunia digital ini memang diakui membuat pengukuran data gitu ya lebih mudah. Lalu ketiga, bisnis dapat terhubung secara personal dengan audiens. Benar, judulnya aja ya, salah satunya nih ya, sosial media ya. Sosial media itu sebenarnya membuat orang dengan lebih mudah berkomunikasi. Jadi udah nggak satu arah lagi nih, dua arah. Apalagi dengan teknik copywriting itu ya. Jadi membuat orang lebih tergugah nih gitu. Misalnya kita lagi menjalani bisnis clothing gitu. Terus kita bikin copywritingnya, salah satunya mengenai sebenarnya bahan baju yang kita gunakan ini ramah lingkungan loh. Kita ngambil dari situ ya, dari sisi itu kita ceritain ramah lingkungan gimana, terus kita post gitu ya. Terus nanti kan ada komen gitu. Nah, itu jadinya lebih atraktif ya, karena jadi akhirnya dua arah. Dan itu dan sifat yang seperti itu memang akan terjadi karena itulah gunanya salah satunya ya sosial media. Dan dengan teknik copywriting itu bisa kita dapat. Jadi lebih personal tuh maksudnya ya tadi ya lebih ada kayak hubungan gitu. Nanti akan ada nih gimana sih kenapa harus ada secara personalnya Mbak Sumi gitu, pasti ada yang nanya kayak gitu. Nanti di slide berikutnya aku jelasin. Boleh selanjutnya. Nanti kalau aku kecepatan ataupun ada apa boleh ya teman-teman di kolom chat kasih tahu gitu. Nah, pertama-tama dalam kita menulis copywriting gitu ya, itu ada prinsip. Prinsipnya sebenarnya ini prinsip yang bukan hanya dapat dilakukan dalam copywriting ya, tapi ini prinsip yang kita lakukan ketika kita ingin membuat konten sebenarnya, khususnya yang berhubungan dengan konten marketing gitu ya, karena copywriting itu masuk ke dalam bagian konten marketing itu. Nah, pertama nih aku membuatnya gini ya, ada dua lingkaran, lalu ternyata di tengah-tengah lingkaran itu ada hubungannya nih. Jadi antara audiens sama produk atau brand yang kita miliki itu harus ada hubungannya gitu loh. Nggak cuman kita melulu ngomongin soal brand kita gitu ya, biar audiens tuh tertarik gitu, enggak. Tapi ketika kita punya brand, kita tuh harus tahu sebenarnya relevansi antara
brand kita atau produk kita dengan kebutuhan audiens itu seperti apa. Lalu dengan value, apakah pasti setiap produk atau brand itu harus punya value ya, sehingga itu lebih bermakna lah gitu loh, gak hanya sekedar kita jualan gitu kan, tapi ada value-nya. Nah itu juga yang harus bisa capture, yang harus bisa kita tangkap gitu ya, value-nya apa nih yang bisa menghubungkan antara produk atau brand kita dengan audiens. Dan juga ada prinsip hidup juga loh ternyata. Kenapa? Karena semakin kita pakai copywriting yang nanti mengandung yang cara penyampaiannya dengan storytelling, biasanya itu menggugah kita tuh, persuasif kita tuh lebih untuk menggugah mereka ya. Jadi kayak misalnya gini, aku boleh contohin, aku sebut ya salah satu kayak Aqua gitu ya, perusahaan Danone. Nah ternyata mereka juga mampu untuk meng-capture audiens-audiens yang punya value atau punya prinsip hidupnya tuh emang menjaga lingkungan gitu. Jadi akhirnya itu dipersembahkan nih, di storytelling kan, diceritakan oleh Aqua bagaimana produk mereka ini juga sebenarnya ramah lingkungan ibarat kata gitu ya, karena plastiknya akhirnya didaur ulang, lalu mata airnya dijaga kayak gitu-gitu, dan ternyata itu meng-capture audiens yang seperti itu gitu. Jadi bisa dipahami ya, maksudnya apa sih prinsip hidup itu, apa sih value itu, kok kita harus sampai mikirin value, prinsip hidup audiensi gitu. Ternyata karena emang tekniknya tuh sekarang tuh semakin seperti itu, semakin mendekatkan, makanya tadi ya lebih merasa personal gitu. Jadi memang kita harus memikirkan sampai sejauh itu sehingga nanti kita bisa bikin konten yang sesuai. Kuncinya apa? Kuncinya lagi-lagi riset gitu ya. Riset nih, produk kita tuh sebenarnya ada di mana sih, terus benar nggak nih persona konsumen yang ingin kita tuju tuh mereka, atau kita ternyata ada target audience baru sehingga kita bikin persona baru yang disesuaikan dengan audiens kita. Oke, lanjut. Oke. Oke, ini sudah ada yang nanya ya, tapi nanti boleh nanti ya aku itu dulu ya Mbak Alia ya. Jadi boleh aku lanjut dulu sebentar. Kemudian ketika kita sudah tahu prinsip copywriting, kita masuk nih ke teknik copywriting. Teknik copywriting tuh ada banyak ya gitu. Dan ini yang aku ambil sih 2, karena kayaknya aku pun keseringan pakai ini gitu. Nah, ini teknik copywriting, infografisnya aku ambil dari Zillion. Zillion ini salah satu website yang diperuntukkan bagi generasi Gen Z ya, milenial dan Gen Z. Kalau nggak salah ini satu grup sama Tempo Media Group gitu. Jadi di Zillion ini aku ambil nih 5 formula copywriting. Kalau Jitu aku juga nggak bisa memvalidasi sebenarnya Jitu apa enggak ya, tapi setidaknya kita harus mencoba. Pertama ini teknik AIDA. AIDA itu kita tuh harus tahu attention atau awareness dari audiens kita. Gimana sih caranya? Di sini dikasih contoh. Mulailah menulis copy dengan sesuatu yang menarik perhatian pembaca. Oke. Nah, di sini kan sudah ada ya contohnya kayak kerja di co-working space, rasa di rumah sendiri, now. Ini kan emang kayak itu ya, audiens tuh kalau misalnya bekerja ya kan, apalagi yang mungkin termasuk gig worker gitu ya, freelancer gitu kan, kalau misalnya mau cari tempat kerja gitu pasti mau yang nyaman. Yang nyaman itu kan dinotasikan atau dipersamakan dengan di rumah gitu. Nah mungkin kita harus menggali attention itu, awareness itu, dan itu ada kebutuhannya kan, ternyata memang ada kebutuhan loh para pekerja ini yang membutuhkan co-working space, akan itu salah satu. Nah, pasti bikin ini tuh nggak mungkin asal sekedar bikin. Sebelumnya pasti penulis itu sudah memperhatikan behavior gitu ya, atau mungkin mendengar apa namanya curhatan-curhatan gitu ya bagi para pekerja yang membutuhkan co-working space gitu ya, yang memang engagement kayak di rumah. Itu ditarik dulu tuh attention, dipikirin dulu kira-kira yang cocok dengan produk kita tuh, brand yang bisa kita tawarkan tuh apa. Lalu kedua, interest. Interest tuh kita bisa menyajikan kelebihannya ya, kelebihan dari produk kita yang sesuai dengan tadi judulnya kan co-working space serasa di rumah sendiri ya. Sebenarnya terus kayak apa serasa di rumah sendiri tuh kayak apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, akhirnya
dijembrengin lagi di apa ya, jembrengin tuh didetailin lagi. Oke, ruang pribadi kedap suara, wifi super cepat, bikin kopi gitu, dan cemilan nggak terbatas. Walaupun mungkin sebenarnya di rumah sendiri nih aja susah gitu ya didapetin ya, tapi ya udah gitu loh, ini kelebihannya gitu. Nah, yang ketiga itu desire. Saya tuh bikin pembaca itu atau audiens itu menyadari, oh iya ini sesuai dengan kebutuhan gue nih, ini sesuai dengan kebutuhan kerjaan gue yang sekarang gitu ya. Nanti dicek-cek lagi, harganya berapa ya, kayak gitu, lokasinya di mana ya, pas nggak ya, kayak gitu. Lalu akhirnya ada action tuh tadi CTA ya, kalimat-kalimat CTA itu macam-macam. Nah kalau yang di sini yang dipilih, yuk pilih planmu sekarang gitu ya, atau nanti bisa di apa namanya diarahkan, penasaran sama tempatnya gitu kan, penasaran sama tempatnya, nanti bisa ada klik link tempatnya atau gambar-gambar atau ke Instagramnya dulu gitu ya. Beragam ini dengan teknik AIDA, walaupun sebenarnya ya nggak melulu harus saklek, ternyata ini rumusnya ada gitu ya, rumus ini ada biar kita bisa berpikir lebih logika aja gitu, lebih teratur gitu. Walaupun sebenarnya pada kenyataannya seringkali ini tuh apa ya, nggak runut juga gitu, karena funnel marketing ini kan sifatnya tuh sangat dinamis gitu ya. Teman-teman yang sudah paham tentang funnel marketing itu, jadi tahap bagaimana seorang audiens akhirnya melakukan pembelian gitu, itu ada tahapnya ternyata, dan biasanya disebut dengan funnel marketing. Lalu yang kedua, teknik copywriting dengan, boleh lanjut slide selanjutnya. Pas, pas ini bukan lewat ya, pas bukan ya, bukan pas lewat. Maksudnya ini, nah ini lebih apa ya, ini tuh lebih mengena. Kalau yang tadi itu kan AIDA sebenarnya kita bercerita dulu ya, maksudnya kita mengiming-imingi dulu gitu, oh ini ada apa sesuai kebutuhan, oh wifi-nya kenceng dan seterusnya gitu. Nah kalau pas ini kita harus tahu dulu problem, jadi ini langsung menyasar ke problem. Kalau yang tadi AIDA sebenarnya kebutuhan ya, lebih ke kebutuhan yang mungkin nggak terlalu urgensi banget gitu. Tapi kalau dengan teknik pas, problem, agitate, dan solution, biasanya ini langsung apa ya, to the point sebenarnya ya, langsung to the point kayak gini. Salah satu contohnya misalnya ya, untuk problem misalnya, udah sering ke klinik kecantikan tapi kok masih jerawatan gitu, itu kan problem ya, itu pasti ada aja tuh orang yang mengkulik-kulik hal itu. Nah itu bisa nih pakai teknik ini pas. Lalu agitate-nya apa? Oh ternyata dengan kayak gitu langsung dikasih tahu kan, jangan khawatir loh gitu, ini nggak bakal bikin apa, skincare ini nggak semahal kalau kamu pergi ke klinik kecantikan dan lain-lainnya. Lalu solusinya bisa apa namanya, coba ya skincare ini kayak gitu. Itu yang contoh dari aku ya. Nah kalau contoh dari Zillion itu yang hasil tulisan sering dibilang jelek sama editor gitu, ini mengena banget, ini pasti ada nih, ada yang mengalami ini ya, kalau penulis ataupun content writer dan lain sebagainya. Terus ini agitate-nya gak usah lagi takut diprotes, karena kamu bisa kok menulis tanpa satupun typo. Lalu solusinya ya pakai dong cek typo zillion.com. Jadi kalau ini copywriting yang langsung to the point gitu. Lalu nanti apa hubungannya sama storytelling, Mbak Sumi gitu. Nanti kita ada contohnya tulisan-tulisan yang mengandung marketing sebenarnya, tapi dibawakan dengan cara bercerita. Bercerita storytelling ini maksudnya bukan storytelling yang dongeng kayak gitu-gitu ya, gitu. Bisa sih kayak gitu juga, tapi saya ini storytelling itu sebenarnya lebih kita bercerita lebih panjang mengenai masalah, kalau pakai teknik pas ya, masalah audiens. Boleh lanjut? Nah, jadi storytelling dalam copywriting itu kita menggunakan cerita untuk mengkomunikasikan pesan marketing. Tadi tujuannya tetap ada tujuannya nih, membuat pelanggan. Tadi kan aku bilang rasakan sesuatu, feeling something gitu, sehingga mempengaruhi tindakan mereka. Ini tuh berhubungan tadi ya sama value, sama ternyata kita juga harus tahu ya apa value audience itu apa, prinsip atau kesukaan dia apa. Kalau misalnya di sosial media kan bisa ketahuan ya behavior audience, sehingga brand bisa menggunakan data-data itu gitu untuk membuat copywriting.
yang sesuai atau ya yang sesuai dengan target audiensnya. Tadi tuh contoh aku yang pertama itu ada storytellingnya loh. Yang tadi tuh yang apa namanya tulisan tentang Hong Kong itu ada storytellingnya karena bagaimana penulis tuh menceritakan kondisi di sana dulu gitu kan, jalan-jalan Hong Kong terus tempatnya apa aja. Jadi kan nggak langsung yang tadi ya, nggak langsung yang butuh hiburan, butuh healing yang kayak gitu-gitu kan, nggak langsung kayak gitu ya ke Kompas Travel Fair aja nggak langsung kayak gitu. Jadi diceritakan dulu gitu. Salah satu wisata yang dihadirkan sama Mutiara Tour tuh ke Hong Kong, terus oh ternyata di Hong Kong itu ada ini. Kita berstory dulu, kita kasih tahu dulu gambaran luasnya ke audiens kita. Gitu. Nah, ini melansir dari Skill Academy Ruang Guru ya, penerapan storytelling dalam komunikasi. Ya, salah satunya brand story. Tadi ya, makanya aku bilang, nah, brand story itu bagaimana sih cara kita menghubungkan brand kita dengan pelanggan kita, biar punya satu koneksi gitu. Ya, nah tadi kan makanya aku bilang, oh ternyata kita harus tahu nih value brand kita apa atau value produk kita apa dengan target audience atau target pelanggan yang akan kita tuju. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah boleh lalu produk atau service story. Nah, ini memang biasanya untuk produk-produk yang dibuat sama jasa ya. Nah, ini membuat cerita nih mengenai jasa itu, gimana sih sebenarnya misalnya si perusahaan ini memperkenalkan atau bagaimana nih berjuangnya para founder si perusahaan itu gitu ya dengan produk yang mereka miliki tuh gimana gitu loh perjuangannya kayak gitu kan. Jadi misalnya kayak salah satu produk instan gitu ya diceritakan dulu nih bagaimana mereka berkembangnya dari awal dari generasi ke generasi ya kan, atau misalnya produk jamu ya, minuman jamu tuh dikasih tahu bagaimana permulaannya, itu kan diceritain dulu ya, storytellingin dulu gitu. Bagaimana awal mulanya si produk jamu itu, oh ternyata itu resep dari neneknya kalau nggak salah, neneknya dulu dan dipakai sama anaknya, dicoba dan ternyata akhirnya sukses sampai seperti sekarang. Pokoknya agak nggak stabil ya. Orang mendem, oh mungkin karena aku gerak-gerak terlalu jauh lagi. Coba aku deketin. Sudah terdengar? Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Lalu customer story. Nah, kalau customer story ini adalah ceritanya pelanggan nih. Biasanya kalau kita tuh testimoni lah gitu ya. Nah, makanya juga kan ada atau yang disebut dengan user generated content ya. Jadi testimoni-testimoni atau kisah-kisah para pelanggan yang sudah mencoba atau menggunakan produk kita gitu. Atau testimoni para customer yang sudah mencoba mengkonsumsi produk kita. Jadi itu bisa kita capture juga, lalu kita ambil nih misalnya kisahnya apa, lalu bisa kita kembangkan lagi loh, itu jadi storytelling dengan cara storytelling. Oke, lanjut. Nah, ini ada salah satu, ini punya teman saya dan dia dia memproduksi sendiri buku anak gitu ya, namanya Rabbit Hole ID. Dan uniknya adalah karena dia backgroundnya juga seorang psikolog anak, jadi bagaimana dia mengemas kebutuhan orang tua untuk memberikan atau meningkatkan literasi gitu ya, atau kemampuan membaca pada buah hatinya, tapi disorotnya tuh dari unsur psikolog anak gitu. Jadi dunia ilmu-ilmu parenting kayak gitu-gitu tuh dibalutnya dengan itu, dan itu bagus ya karena banyak value yang ditangkap, edukasi, lebih tepatnya sih edukasi parenting gitu. Kalau itu sebenarnya ujung-ujungnya bisa dikaitkan dengan buku. Nah, seperti ini. Jadi dia menceritakan dulu sejarah dengan teori perkembangan gitu ya, Erik Erikson, bahwa perkembangan bayi adalah membangun kepercayaan. Jadi ceritain dulu nih. Nah, salah satu bagaimana bayi itu bisa iniin kepercayaan, itu bisa diajarin loh melalui buku gitu ya. Bagaimana orang tua memperkenalkan buku, dan bukan hanya memperkenalkan ya, tapi juga menemani anak
menemani anak dalam membaca buku itu gitu. Jadi orang tua nggak cuma beliin buku doang gitu terus terserah anak gue mau baca apa nggak sampai situ tahapnya. Jadi tahapnya lebih lebih panjang lagi. Nah ini bagus banget gitu. Nah sampai akhirnya ini kan ada CTA-nya ya, more info. Jadi orang-orang yang baca khususnya orang tua nih sesuai kan relevan ya sama kebutuhan mereka gitu. Oh mereka juga kayak ini sesuai dia sama value gue untuk membesarkan parenting gitu ya, dunia parenting. Mau tahu nanti dia klik more info kayak gitu. Oke, lanjut. Kayaknya ini udah terakhir. Terima kasih. Nah, tapi mungkin aku bisa izin bagikan layar ya. Jadi yang ini di stop. Aku mau kasih tahu contoh-contoh yang lainnya. Yang copywriting itu sebenarnya bukan hanya tag. Oke, ini juga dari rabbit hole ya. Kelihatan nggak sih? Udah muncul belum? Mudah-mudahan udah muncul ya. Oke, itu ya. Terlihat ya, itu ya tadi ya teman-teman ya. Oke. Nah, itu juga rabbit hole tuh. Ini aku tampilin lagi ya. Ntar dulu nih. Nah, ternyata si Reels, itu video di Instagram itu ya teman-teman ya. Sebenarnya itu juga untuk memperkenalkan buku yang mereka bikin tuh. Yang aku bagikan layar. Walaupun karena kan di dalam videonya udah ada teks ya, jadi di caption Instagramnya nggak usah dikasih teks lagi. Nih, muncul kan. Tapi secara otomatis, lihat deh, audiens akhirnya mau nanya, Kak, mau linknya dong, ya kan, link untuk melakukan pembelian buku ini. Gitu, dan kebetulan anak aku juga aku kasih buku ini gitu ya, buku activation book gitu, dan emang bagus gitu. Jadi ternyata itu kita bercerita gitu ya, kayak walaupun misalnya gini, ya kita produk kita tuh jualan buku anak gitu ya, memproduksi sendiri, bikin sendiri gitu ya, terus jualan sendiri. Ternyata itu bisa dikomunikasikan. Itu kan dunia parenting. Nah, dunia parenting itu dari sini ya, dari yang produk ini yang bisa kita tangkap karena ternyata dunia parenting itu bukan hanya soal hubungan orang tua dengan anak, tetapi sebenarnya juga di sini bisa kita pelajari dunia parenting itu ternyata hubungan kita sama pasangan kita gitu. Kita sama suami kita sama istri gitu ya. Jadi kayak gitu di sini tuh ingin di storytelling diceritakan bahwa seperti itu gitu. Lanjut, ada contoh lain juga, tunggu sebentar ya. Nah, itu tadi yang produknya berhubungan sama anak gitu ya. Nah, ini kalau ini ada produknya yang berhubungan sama pendidikan dan ini salah satu konten marketer yang menurut aku dia cepet banget naiknya karena dia menjiwai gitu ya, menjiwai kerjaannya gitu sebagai konten marketer dulu awalnya gitu. Nah, dia sekarang di pendidikan, udah muncul ya. Bagikan layar. Oke. Nah, contohnya ini. Kode. Nah, di IG-nya di LinkedIn-nya dia sorry ya kecepatan ya. Dia kisahkan dulu nih. Setelah kerja 3 bulan di skuter gitu ya, gue merasa kan bingung ya. Dia sebenarnya mau ngomongin apa sih gitu. Kaget ya gitu. Agak panjang tapi ya ini nggak apa-apa gitu loh. Bikin tulisan kayak gini apa-apa, tergantung dengan platform yang digunakan ya. Gitu. Nah, di sini tuh ada CTA-nya. Ini CTA-nya nih. Semuanya udah dimasukin. Ini sebenarnya dia lagi
lagi pengen mengarahkan orang untuk gabung ke kelas-kelas free-nya, ke kelas-kelas free yang diadakan oleh Skuter gitu. Jadi intinya tuh kalau kamu mau sekolah di luar negeri gitu ya, kamu nggak usah keluarin banyak uang dulu nih untuk konsultasi di Skuter gitu, tapi kamu bisa mulai dengan cari yang gratis dulu, gratis tapi berbobot juga loh gitu kan. Bahkan dari sini aja kamu sebenarnya bisa dapetin info beasiswa. Intinya begitu. Jadi apa ya, kita uh, sebenarnya harus latihan juga sih, sama membaca tadi audiens kita tuh sebenarnya gimana sih gitu kan. Kemudian itu dulu mungkin ya, biar bisa bacain menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan semua ya. Terus aku bingung nih pertanyaannya apa. Sebentar ya. Oke. Ini pertama boleh dibantu ini ya. Dari Abdullah Emir Pramudia ya. Semoga semuanya bisa kejawab ya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang bisa kejawab, mohon maaf banget gitu ya. Nih, oke, dari Abdullah saya ingin bertanya, apakah profesi copywriter rentan terdisrupsi oleh teknologi ChatGPT? Bagaimana cara bersaing? Saya pribadi sebenarnya tidak menakutkan hal itu. Ya, boleh aja mereka canggih ya sekarang ya. Maksudnya kita mau nulis artikel aja gitu memang udah ada ya toolsnya ya, aplikasinya ya. Tapi saya yakin sih enggak, karena tadi ada, makanya bagaimana kita melakukan storytelling itu kan ada human touch-nya ya. Itu yang nggak bisa diganti sama teknologi-teknologi, sebenarnya apa sih, AI ya, teknologi-teknologi lainnya seperti itu. Oke, oh ini mau dibantu pilih pertanyaannya ya, boleh banget Mbak Melinda. Oke, boleh lanjut sebenarnya. Oke, terima kasih banyak Mbak Sumi pemaparannya. Ini kita lanjut langsung ya, karena udah banyak banget juga yang menanya, udah sekitar 50 pertanyaan nih. Terima kasih banyak teman-teman antusiasmenya. Berarti pemaparannya Mbak Sumi memang menarik untuk perhatian teman-teman. Oke, karena tadi juga satu sudah dijawab, semoga sudah terjawab ya Mas Abdullah. Kita lanjut dulu ke Mbak Rahma Dewi. Mbak Sumi, selamat siang. Saya Dewi dari Bekasi. Izin bertanya, Mbak. Saya saat ini menjadi admin sosial media untuk produk Mukenah dan hijab. Untuk copywriting di Instagram, apakah harus panjang atau singkat saja? Dan apakah harga produk harus dicantumkan pada setiap copywriting yang dibuat? Silakan, Mbak. Jadwal konten ya, atau scheduling yang kamu lakukan. Tadi mohon maaf, dengan dari Mbak siapa, Mbak Melinda? Mbak Rahma. Oke Mbak Rahma, ini sebenarnya sangat tergantung dengan, maka dari itu maksud aku ingin sampaikan, ini sangat penting ketika kalian udah melakukan penjadwalan gitu ya. Dengan melakukan penjadwalan, kalian bisa tahu nih, oh hari Senin ini, dan mau panjang mau pendek gitu ya, jadi bisa dikombinasikan gitu. Jadi ada feed-feed yang, atau konten-konten yang memang dibutuhkan untuk ditulis panjang captionnya boleh gitu ya, atau ada yang singkat, jadi dipersiapkan dulu memang nih konten schedulingnya. Jadi makanya dibikin dulu planning kontennya selama 30 hari itu gitu ya. Nanti tinggal kamu sesuaikan gitu. Jadi bisa panjang, bisa pendek. Lalu untuk mengenai harga juga tergantung konten yang kayak gimana nih yang memang kamu ingin persembahkan gitu. Kalau emang kontennya mau langsung jualan, ya boleh tulis harga gitu ya, karena audiens sekarang itu ya mungkin karena semakin canggihnya teknologi ya, kadang-kadang tuh mereka juga udah males nyari ya, pokoknya mereka maunya semua informasi ada di caption aja ya kan ya, harga, nomor telepon apa, kalau bisa mungkin apa gitu ya, ada di caption gitu ya. Nah itu disesuaikan aja Mbak Rahma sama kebutuhannya di hari itu atau di tanggal sekian tuh seperti apa. Maka dari itu aku sangat menyarankan untuk Mbak Rahma bikin konten schedule itu dulu. Begitu. Oke, ini mungkin menarik kayak contoh yang tadi Mbak tampilin ya, itu kan lewat salah satu fitur Instagram ya, Reels gitu kan, dan dia bercerita tapi naruh tuh di caption. Nah, untuk CTA-nya seperti apa, malah dia bikin orang-orang penasaran
harus tanya dulu kan di kolom komen tadi, bagi linknya dong Mbak, mau beli. Nah, itu mungkin dari cerita-cerita yang menarik mungkin ya bisa jadi trigger untuk orang-orang tuh tahu cara belinya di mana. Atau mungkin kayak tadi ada yang konten hari ini yang kata-katanya pendek atau yang pakai metode PAS tadi bisa gitu ya Mbak ya. Tapi mungkin Bisa, besok kita cerita yang storytellingnya. Jadi mungkin supaya nggak bosen audiens kita juga. Kayak gitu juga bisa berarti ya Mbak ya, diselang-selingi gitu. bisa banget Mel gitu. Jadi jangan terpaku gitu ya dengan tadi, oh harus panjang, oh harus pendek, enggak. Disesuaikan saja sama kebutuhannya seperti apa gitu. Kayak Oh, gitu sih. Atau misalnya Mbak kan tadi apa sih hijab ya kalau nggak salah ya, Mbak hmm, Rahma ya. betul. Misalnya juga bisa cerita bahwa misalnya hijab itu apa sih? Mungkin itu di luar jualan kita tapi ada hubungannya gitu ya. Tadi kita bikin mungkin bisa mengisahkan filosofinya atau mungkin cerita dari yang punya dulu, yang punya hijab apa usaha hijab itu dulu gimana awal mulanya kayak gitu-gitu. Sama riset itu yang paling penting tuh Mbak Rahma. Oke, Gitu sih. riset nih jadi kunci juga untuk bisa bercerita, untuk bisa mengaplikasikan storytelling di copywriting teman-teman. Oke, lanjut lagi Mbak Sumi boleh ya? Masih ada Boleh. beberapa pertanyaan lagi dari Mas Alexander Hilarius Fuad. Mohon izin bertanya, bagaimana mengoptimasikan keyword untuk SEO dan backlink untuk funnel marketing dalam copywriting? Apakah butuh riset dulu atau tes saja? Bagaimana teknik copywriting yang mengarahkan ke call to action? Silahkan Mbak Sumi. Oh, oke. Nah, ini bagus ya, walaupun sebenarnya itu bukan ahli aku banget nih untuk backlink dan itu ada, cuman memang sebagai seorang content writers zaman ini, Cie. harus bisa setidaknya tahu SEO itu apa ya. Jadi makanya sekarang banyak tuh content writer, SEO, content writer gitu-gitu ya. Walaupun sebenarnya yang lebih teknis lagi pusing gitu ya, nggak ada orangnya lagi gitu, SEO spesialis namanya gitu, tapi dia itu bekerja sama. Cuman maksud aku ya itu kita juga harus itu ya, aku aja masih sering-sering belajar soal bagaimana menerapkan teknik artikel dengan SEO gitu ya, tapi yang jelas itu ketika kita udah punya website itu kan kita ada CMS-nya. Nah, di CMS itu kan kita bisa tahu ya, apalagi kalau misalnya di perusahaan kita gitu udah ada SEO spesialisnya sendiri. Nah, kita bisa berkoordinasi sama dia nih, nanya, untuk bikin judul yang bagus gimana? Ini untuk isi metadatanya gimana sih? Metadata itu isinya apa aja gitu ya. Terus untuk bikin artikel berdasarkan standar SEO itu butuh keyword apa aja gitu. Nah, keyword sendiri itu kan juga bisa dicari ya, apalagi sekarang ada, maksudnya banyak juga yang gratis kayak Google Keyword Planner gitu ya. Nah, kita bisa cari sama yang sesuai dengan misalnya brand atau produk kita. Kita bisa cari misalnya dulu terkait hukum gitu ya, terkait hukum atau legalitas usaha gitu. Nah, kita bisa cari, kita bisa di Google Word apa namanya keyword planner itu yang sehubungan dengan tema yang akan kita angkat nih, keywordnya kira-kira seberapa jauh sih atau seberapa menariknya sih gitu di audiens, itu bisa kita cari, bisa kita riset dengan tools-tools teknologi yang sekarang ada gitu. Terus tadi berhubungan ini ya, apa, riset dulu gitu, terus apa udah coba dulu. Sebenarnya di dunia ini semuanya adalah A/B testing ya. Jadi kamu bisa coba dulu berdasarkan urutan gitu ya, kayak oke, kita riset keyword dulu, kita coba-coba dulu, atau kalau emang mau ya kita udah nih bikin dulu tanpa harus riset keyword terus kita unggah gitu ya di website atau di sosial media kita, boleh, karena sifatnya itu A/B testing. Nanti kan dari situ kita ketahuan kan hasilnya, karena analitiknya bisa kita dapat kan, nanti bisa kita ketahuan karena behavior orang, jangankan di dunia digital ya, di dunia offline aja kan behavior itu tuh berubah-berubah dinamis sekali gitu ya. Jadi memang tidak ada patron yang kaku gitu, memang harus dinamis gitu. Tapi setidaknya kerangka berpikirnya gitu ya kita udah tahu gitu. Kira-kira apa namanya formulanya atau teorinya setidaknya kita udah tahu. Itu sih yang bisa aku bantu jawab gitu ya. Karena itu terjadi sama diri aku juga ya gitu. Oke, baik. Tadi yang belum terjawab kayaknya terkait call to action-nya. Bagaimana teknik copywriting yang mengarahkan ke call to action?
Kayak, nah itu tadi berhubungan lagi tuh sama teknik copywriter kayak AIDA atau PAS gitu ya. Nah, sesuaikan dengan hal pertama kali yang akan kita inginkan. Jadi makanya kita bikin goal kita nih apa nih gitu. Untuk bikin konten ini goal kita apakah kita ingin audiens mengunjungi website kita atau kita ingin audiens mengunjungi landing page kita kayak gitu ya. Itu bisa disesuaikan dan caranya macam-macam kok untuk kita mengajak orang. Anggap aja kalau misalnya produk itu sifatnya santai gitu ya, ringan, ya kita juga bisa menggunakan bahasa yang ringan gitu. Untuk kita mikirin orang, ya kita sadarin aja kalau misalnya kita mau ngajak teman kita atau saudara kita gitu ya, kita pakai kata-kata apa sih gitu. CTA itu juga sifatnya tuh sangat untuk kosak apa untuk pemilihan kata-katanya ya itu juga sangat bebas kok. Itu disesuaikan dengan kebutuhan sama relevansi produk kita sama audiens kita gitu. Jangan kalau misalnya audiens kita orang yang udah mature gitu ya, maksudnya kayak ya udah orang tua gitu mature lah, lebih mature, terus kita pakai bahasa yang begitu santai, begitu ringan gitu ya. Mungkin kita harus sesuaikan juga. Tapi pokoknya kita bisa melakukan riset juga kira-kira kata apa sih yang disukain orang gitu ya, atau yang sesuai sama audiens kita tuh harus pakai kata-kata apa gitu. Nah itu balik lagi sih ke produk kita apa dan audiens kita itu siapa. Jadi disesuaikan nantinya. Itu. Terima kasih banyak Mbak Sumi atas jawabannya. Semoga tadi udah terjawab ya Mas Alexander, udah merangkup berbagai teknik juga nih untuk copywriting. Mbak Sumi mungkin satu pertanyaan lagi boleh ya? Dan mohon maaf teman-teman jika tidak semua pertanyaan bisa kami akomodir semua. Baik, yang terakhir ini dari Mbak Devi Yasin. Pertanyaannya, bagaimana copywriting dinilai berhasil? Apakah cukup dengan impression yang tinggi atau tahap awareness, atau harus sampai ke conversion yang tinggi? Gimana tuh Mbak? Itu tadi ya, tergantung kita ada di mana tahapan kita. Intinya kita netapin dulu nih goal kita sama tahapan kita di mana nih produk kita. Apakah kita udah di awareness kah, apakah di consideration kah gitu ya. Nah itu bisa disesuaikan. Tuh, jadi nggak melulu. Nah itu sifatnya itu kalau copywriting itu disebutnya oh berhasil nih, enggak nih. Sebenarnya balik lagi ke goal yang ingin kita tuju gitu. KPI kita tentuin aja dulu. KPI atau OKR kita seberapa jauh gitu ya. Misalnya untuk konten ini KPI kita sekian gitu. Ya mungkin kalau tidak tercapai ya berarti tidak tercapai gitu ya. Cuman kalau misalnya ternyata tercapai sampai setengahnya ya berarti udah bagus gitu. Jadi tergantung di funnel marketing mana nih. Kalau emang misalnya ternyata membutuhkan untuk menarik lead baru gitu ya. Nah sebenarnya copywriter ini tidak bisa bekerja sendiri gitu. Jadi ini harus memang udah terbentuk tuh ya tim marketingnya, tim salesnya gitu. Karena konten-konten jualan ini kan yang paham ini kan yang meracik ini kan tim marketing sama sales lah ibarat kata gitu ya. Nah copywriter atau seseorang yang sebagai kontennya itu kan sebenarnya tinggal mengikuti nih produk apa nih yang udah dimiliki gitu ya, tinggal dikombinasikan. Nanti tanya nih satu tim itu nih kalau emang itu perusahaan ada udah perusahaannya gitu ya, yang mesti didiskusikan ini goalnya apa nih kita dengan kayak gini. Oh berarti gue harus bikinnya kayak gini, kayak gitu-gitu sih. Kayak gitu kalau dari dulu sih tim saya tuh sangat fleksibel ya gitu. Jadi karena kan nggak cuman dari satu konten aja kita harus bisa buat orang lead gitu ya, conversion gitu, melakukan pembelian, enggak. Kan ada konten-konten sebelumnya atau ada mungkin konten-konten sesudahnya. Dan maka dari itu adalah konsistensi sih sebenarnya. Jadi selain riset gitu ya, terus kita bisa bikin kontennya, nah itu konsisten gitu. Maka dari itu tadi aku bilang betapa pentingnya itu ada jadwal konten scheduling itu sangat penting biar kita bisa konsistensi itu gitu. Jadi kita jualannya sama tim sales juga kan, tim sales tahu ya apa yang kita lakukan akhirnya. Oh gue mau ini nih, tolong bantuinnya gimana ya kan. Gunanya akhirnya juga ada briefing atau brainstorming di tiap timnya seperti itu. Atau kalau emang misalnya kita ngelakuin usaha kita sendiri malah sebenarnya lebih enak ya, kita goalnya sendiri tuh kita bisa yang kita nentuin sendiri, tinggal kita sesuaikan aja. Dia sih gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Sumi atas jawabannya.
Semoga sudah bisa dipahami juga oleh teman-teman semua dan bisa merangkum berbagai rasa penasaran teman-teman yang mungkin sudah dituangkan di pertanyaan tadi tapi belum bisa terjawab sekarang. Mungkin Mbak Sumi boleh ya teman-teman kalau nanti mau tanya-tanya lebih lanjut bisa connect di LinkedIn sama Mbak Sumi boleh? Boleh. Silakan cari aja Achdiati Sumi ya. Ini maaf ya background aku lama-lama kayak gini nih. Nggak apa-apa. Oke, jadi teman-teman silakan cari di LinkedIn Achdiati Sumi, ACHDIYATI Sumi untuk bisa tanya lebih lanjut soal copywriting atau teknik-teknik lainnya. Tadi kan lebih ke storytelling, lalu ada AIDA, PAS, dan bagaimana kita tuh bisa menyampaikan sesuatu produk atau jasa kita untuk orang-orang bisa feeling something sebelum buy something melalui produk yang kita pasarkan di media digital. Mbak Sumi sekali lagi atas waktunya, kita mungkin boleh foto bersama nggak ya Mbak Sumi? Teman-teman juga silahkan abadikan momen hari ini, bisa update di Instagramnya dan tag juga @exabytes_id. Boleh tag Mbak Sumi juga nggak nih? Di Instagramnya boleh di-share? Boleh, Instagram aku tuh aku chat di mana ya? Di obrolan aja ya. Boleh. Kalau mau nge-follow teman-teman boleh juga nggak nih ya Mbak? Tapi sebenarnya Instagram aku pribadi banget ya. Kayaknya nggak ada yang daging banget dari Instagram aku. Mending LinkedIn aja ya. LinkedIn aja ya, oke. Tapi nggak apa-apa teman-teman bisa update aja keseruan hari ini. Boleh di-share juga siapa tahu nanti orang-orang di sekitar teman-teman juga tertarik untuk bisa mengikuti Exabytes Digital Day berikutnya. Yuk kita foto dulu. Udah siap Mbak Sumi? Oke. 3, 2, 1. Oke, satu lagi boleh? Ada gaya usulan yang menarik Mbak Sumi? Gimana ya? Gimana? Saraheo? Oke. Kompak deh kita. Oke, yuk satu lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Mbak Sumi atas waktunya. Sehat-sehat. Semoga kita bisa ketemu lagi di event-eventnya Exabytes berikutnya. Bye Mbak Sumi. Terima kasih, kurang lebihnya aku maaf ya. Terima kasih banyak. Bye-bye Mbak, selamat melanjutkan aktivitas. Dadah. Dadah. Oke teman-teman, stay dulu di sini karena masih ada beberapa informasi yang belum aku sampaikan atau mau aku sampaikan lagi ya. Tadi di awal udah disampaikan, tapi mungkin ada yang telat join, boleh nih aku ulang lagi. Nah teman-teman tadi yang udah nanya-nanyain absensi, sertifikat, materi, atau rekaman acara hari ini ada nggak sih? Ada, tenang aja. Teman-teman bisa klik link yang akan di-share oleh teman-teman panitia di kolom chat. Nanti teman-teman setelah mengisi link tersebut jangan lupa untuk sign up account Exabytes, kemudian juga bisa download materi hari ini. Namun untuk rekaman sesi acara nanti kita akan tayangkan di YouTube-nya Exabytes Indonesia. Jadi pantengin ya kapan kira-kira tuh akan nongol nih Mbak Sumi di YouTube-nya Exabytes Indonesia. Oke, kemudian jangan lupa untuk follow sosial medianya Exabytes, ada di Instagram @exabytes_id, ada juga di LinkedIn, TikTok, Facebook, dan YouTube tentunya. Silahkan dicari-cari, di follow untuk bisa mengikuti dan pantengin terus updatean kita terkait event-event menarik, kemudian trivia-trivia menarik maupun promo-promo tentunya yang sangat berguna buat teman-teman. Kemudian ada juga promo nih, ngomongin promo ya, kita lagi ada promosi panel, potongannya nggak kira-kira sih 80% loh, cuman 43.900 per bulan teman-teman, tebus murah sekarang juga. Kunjungi www.exabytes.co.id untuk informasi lebih lengkapnya. Kemudian ada Google Workspace, masih ada collaborative tools, kolaborasinya Exabytes dengan Google untuk bisa memudahkan teman-teman bersama timnya ya, untuk saling terhubung, berkreasi, dan berkolaborasi untuk berbisnisnya. Lanjut nih, tadi yang lagi nanyain soal SEO itu gimana sih supaya munculin, supaya conversionnya tinggi dan lalalala. Lanjut, abis belajar copywriting hari ini, tanggal 9 Februari ikutan Exabytes Academy bersama Mbak Emily Quick yang akan membahas mengenai optimizing SEO to boost your brand's profile. Bayarnya 200.000 aja, tapi nanti bisa intensif, eksklusif, tanya sedalam-dalamnya, dan durasinya lebih lama juga dari Exabytes Digital Day supaya lebih kebuka lagi tentang SEO bisnis teman-teman semua. Lanjut, kita punya Indonesia Website Awards X Web Dev Talk 2023.
Acaranya tanggal 1 Maret 2023 nanti. Coming soon ya teman-teman, masih menghitung hari. Jadi silahkan daftar dulu dari sekarang biar kalendernya nih langsung terisi jadwalnya jam 1 sampai jam 5 sore. Langsung scan QR code-nya sekarang, bayar 50.000 aja, teman-teman bisa nonton acaranya dari manapun. Dan salah satunya nanti ada agenda panel discussion bersama 3 panelis kita yang sudah teman-teman lihat di layar. Ada Pak Urip Indra Hatawan, Country Manager Exabytes Indonesia, ada Mbak Davia Belinda Hidayat dari Smart Friend Indonesia, kemudian juga ada Mas Saserio Igo Alkowi dari IBM Indonesia yang akan membahas terkait Shape the Market with Technology Demand. Ini anak-anak IT yang hobi banget tentang teknologi. Kita bahas soal teknologi demand di 2023 bersama 3 panelis ini nanti ya. Dan satu lagi yang udah ditunggu-tunggu, tadi udah banyak yang nanya, kira-kira siapa yang menang ya? 3 pertanyaan terbaik. Dan inilah dia pertanyaan terbaik dimenangkan oleh... Selamat untuk Mas Alexander Hilarius Fuad, Mbak Rahma Dewi, dan Mbak Devi Yasin. Selamat! Nanti masing-masingnya akan mendapatkan saldo OVO senilai Rp50.000. Lalu jangan lupa untuk mengklaim hadiah ini ke DM Instagram @exabytes_id. Jadi di capture dulu pertanyaan yang tadi diajukan. Sekarang di screenshot nih, Mas Alexander, Mbak Rahma, dan juga Mbak Devi. Kemudian DM langsung miminnya Exabytes dengan melampirkan juga namanya, nomor handphone untuk OVO-nya jika mungkin berbeda, alamat email, serta alamat tempat tinggal. Sekali lagi, silakan nih Mas Alexander, Mbak Rahma, dan juga Mbak Devi untuk DM Instagram @exabytes_id dengan melampirkan screenshot bukti pertanyaan yang tadi diajukan ke Mbak Sumi, lalu juga tuliskan nama, nomor handphonenya, nomor handphone untuk OVO kalau memang berbeda, lalu email, serta alamat tempat tinggal. Sekali lagi selamat, yang lain jangan kecewa ya, mungkin kesempatannya di Exabytes Digital Day berikutnya loh, bisa jadi. Oke deh kalau gitu, karena sudah di akhir acara, aku juga mau undur diri. Terima kasih banyak untuk atensi teman-teman hari ini. Kita ketemu di Exabytes Academy bulan Februari ya, tanggal 9 Februari, dan acara-acara Exabytes berikutnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya. Pernahkah Anda bayangkan kekuatan di balik server website? Selamat datang di Exabyte, dunia hosting Anda. Memaksimalkan kecepatan akses website Anda. Perlindungan maksimal dari ancaman tak terduga. Menjamin ketersediaan data Anda. Kami siap membantu Anda setiap saat. Miliki hosting website berkekuatan tinggi, kunjungi website Exabyte sekarang. Membuat e-commerce tidak pernah semudah ini. Exabyte memungkinkan Anda menjual produk tanpa batas dengan saluran penjualan yang terintegrasi. Membuatkan Anda website e-commerce profesional, dapat mengolah pesanan, menerima semua jenis transaksi, tersedia pengiriman lokal dan internasional, dan dapat mengatur promosi Anda sendiri. Mulailah toko e-commerce Anda dan maksimalkan penjualan sekarang. Exabyte Enterprise Solutions helps you harness the power of cloud computing, scale productivity, build protection, drive profitability, with agility, with flexibility, with cost efficiency, and 24/7 customer service support. Connect with us today. Exabytes. Grow your business online.